Selamat pagi anak-anakku, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengar sabda Tuhan. Mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, pada pagi hari ini kami hendak bersama-sama mendengarkan sabda-Mu. Urapilah kami semua, agar kami dimampukan tidak hanya sekedar memahami, tetapi kami dimampukan untuk meyakini akan kebenaran sabda-Mu, dan kami hidup dalam terang sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus memberkati, memampukan kami semua, merasakan kuasa sabda-Mu yang akan mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang pada pagi hari ini, kami peringati kebangkitannya. Doa ini kami panjatkan. Amin. Sabda Tuhan pada pagi hari ini kita dengar dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Yang demikian sabdanya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah Minggu Paskah pada saat ini kita diterangi tema, "Kan kuberitakan sejauh kuatku." Dalam Injil Matius dicatat bahwa orang-orang yang pertama mendengar dan menyaksikan kabar kebangkitan bukanlah 12 atau 11 murid Tuhan Yesus, tetapi justru para perempuan. Padahal kita tahu dalam tradisi Yahudi, dalam budaya paternalis yang sangat kuat, perempuan dianggap sebagai kelas kedua. Bahkan perempuan seringkali tidak mendapat hak-hak seperti yang dimiliki oleh laki-laki. Tetapi anehnya, justru Tuhan memakai para perempuan ini untuk memberitakan berita tentang kebangkitannya. Para perempuan ini yang pertama kali mendengar dan melihat karya kebangkitan Kristus ini. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan serta saudara yang
mendengar berita dalam Injil Matius bahwa ternyata justru para perempuan yang dipilih dan dipakai Tuhan untuk pertama kali menyaksikan, mengabarkan tentang berita kebangkitan. Dan kita melihat bagaimana perasaan para perempuan ini. Ada dua perasaan yang berbeda tetapi bercampur aduk. Perasaan yang pertama adalah takut. Dan perasaan yang kedua sekaligus dalam waktu yang bersamaan adalah perasaan sukacita. Bayangkan, mereka mendapat tugas yang cukup berat. Mereka harus mengabarkan tentang berita kebangkitan. Dan itu bukan berita yang sederhana. Mereka harus menyampaikan kepada murid-murid bahwa Yesus itu bangkit. Ada perasaan takut bahwa mereka tidak dipercaya karena mereka adalah para perempuan. Tetapi sekaligus ada perasaan sukacita karena mereka langsung dijumpai oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, mari dalam situasi kita yang saat ini, kita belajar seperti perempuan-perempuan ini. Dipakai oleh Tuhan untuk menyaksikan kebangkitannya. Berkecamuk dalam dua perasaan. Situasi kita sekarang ini adalah situasi perasaan yang serba takut karena ada pandemi ini. Tetapi sekaligus minggu ini adalah minggu peringatan kebangkitan Kristus. Minggu di mana saya dan saudara memiliki pengharapan tentang keselamatan. Mari dalam perasaan yang campur aduk ini, antara takut tetapi sekaligus sukacita, karena kita masih diperkenankan untuk merasakan ibadah perayaan kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam terang kan kuberitakan sejauh kuatku. Seperti para perempuan dalam kesederhanaannya. Mereka mencoba menyatakan apa yang dia lihat, apa yang mereka saksikan. Dia ungkapkan itu sejauh kekuatan mereka. Apakah akan dipercaya, apakah akan diterima, itu bukan persoalan bagi mereka. Mereka hendak menyampaikannya. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari dalam peringatan kebangkitan Tuhan Yesus ini, kita semua diajak untuk menjadi pewarta-pewarta kebangkitan. Kita diajak untuk berani menyampaikan berita-berita yang baik, berita-berita yang penuh pengharapan tentang pemulihan. Kita diajak untuk berani menyampaikan bahwa di dalam Tuhan Yesus masih ada pengharapan pemulihan. Dalam kesederhanaan kita berani dipakai oleh Tuhan. Sejauh mana kita akan menyampaikan berita ini. Baik itu melalui kesaksian pribadi di keluarga kita. Baik itu melalui kesaksian melalui media sosial sekarang ini. Sampaikan berita-berita tentang pemulihan keadaan. Sampaikan bahwa Tuhan Yesus bangkit. Kebangkitan Tuhan Yesus bukan hanya peristiwa masa lalu. Tetapi saat ini ketika kita mengenang, ini menjadi momentum bagi saya dan Bapak Ibu untuk berani menatap situasi ketakutan ini dalam semangat pemulihan atas keyakinan kita akan kebangkitan Tuhan Yesus. Selamat menikmati Minggu Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Anak-anakku, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus Paskah. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kita bersyukur
Karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Saudaraku, ingatlah setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan sampai Ia datang. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, karena Allah itu Bapa yang baik, dan kalian sudah menerima baptisan kudus, maka saat ini kalian juga boleh menerima perjamuan kudus. Supaya bisa ikut perjamuan kudus, kalian perlu terus belajar untuk mengetahui arti perjamuan kudus dan apa yang Tuhan minta dari kalian sesudah mengikuti perjamuan kudus. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan pengakuan iman orang tua ketika dulu kalian dibaptiskan. Bersedialah menerima pengajaran dari orang tua untuk memahami iman kepada Tuhan Yesus. Terus belajar tentang iman kita sebagaimana tersedia dalam Alkitab, supaya pada saatnya nanti kalian bisa mengaku iman secara pribadi dalam pengakuan percaya atau sidi. Kiranya oleh anugerah Allah, perjamuan kudus ini menguatkan iman kita semua. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Dan anggur yang ditumpahkan ini adalah lambang persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah ditumpahkan untuk membebaskan kita dari dosa. Terimalah, makanlah, dan minumlah sambil mengingat serta percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus dan darahnya telah dikorbankan dan ditumpahkan sebagai penebus dosa manusia. Terimalah, makanlah, dan minumlah. Mari kita berdoa.
Sungguh Bapa, kami mengucap syukur di tengah pandemi yang harus kami alami pada saat ini. Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau tidak membiarkan kami. Engkau memperkenankan kami masuk dalam ibadah pengenangan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Kami diperkenankan untuk ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Kiranya melalui sakramen ini, kami semakin dikuatkan untuk menghadapi bencana pada saat ini dengan penuh percaya akan kebangkitan Kristus. Tubuh dan darah Kristus menjadi kekuatan bagi kami semua. Kami serahkan kehidupan umat-Mu di seluruh muka bumi. Biarlah mereka senantiasa percaya akan pertolongan-Mu. Demikian juga secara khusus pemerintah, bangsa, negara kami. Kiranya Engkau menolong mereka memiliki kemampuan untuk Tuhan pakai mengatasi bencana pada saat ini. Kami percayakan seluruh tenaga medis, para dokter, orang-orang yang terlibat dalam penanganan pasien COVID-19 ini. Engkau memberkati mereka. Engkau mencukupkan segala kebutuhannya. Demikian juga Engkau menghibur keluarganya, agar mereka tetap percaya bahwa Tuhan menolong mereka. Bapa, inilah doa, syukur, dan permohonan kami. Semuanya kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.